Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan lab NetACAD 11.9.3 yang berjudul Packet Tracer VLSM Design and Implementation Practice. Yang dimana pada lab kali ini kita akan mengisi, mungkin kita bisa cek Rasul dulu. Jadi kita akan mengisi yang namanya itu brand 1, lalu PCD, lalu ROM 312. Kita akan mengonfigurasinya, namun dalam konfigurasi tersebut kita tuh nggak diberitahu IP yang harus diisi itu berapa. Nih, kosong. Nah, sekarang kita harus nebak nih, harus ngitung, lalu kita kasih IP sesuai perhitungan kita. Di mana di sini tuh kita sediain network dengan 10.11.48.0 IP kelas A/24. Nah, ini kan masih masih pemborosan lah hostnya. Sedangkan bisa dilihat di sini di topologi sebelah kanan nih, kita disuruh ngisi brand 1 yang arah ke 279, lalu di room 279 ini ada 30 host. Lalu di room 114 ada 14 host, lalu room 312 ada 6 host, dan room 407 ada 60 host. Nah, kan kalau kita pakai /24 semua rasanya kayak boros gitu. Soalnya kan /24 nih di dalamnya tuh ada 256 host yang kosong. Sedangkan yang di sini tuh yang dibutuhkan doang kayak 30 host, 14 host, 6 host, dan 60 host. Itu kayak boros banget kalau pakai /24. Nah, nih di sini dikasih nih tuh kayak permintaannya ROM 114 14 host lalu seterusnya, dan ditanyain how many subnet are needed in the network topology. Jadi berapa subnet yang cocok buat topologi di sini. Kita bisa ngitung subnetnya lalu IP addressnya secara manual. Pertama kita buka notepad dulu. Seperti yang kita tahu tadi, /24 itu isinya 26 host. Nah, ini bekas saya hitung lab sebelumnya 11.7.5. Sekarang kan 11.9.3 kan. Nah, kalau /27 itu ada 32 host yang kosong. Nah, ini bagian-bagian dari /27 dari lab sebelumnya. Lalu kalau /25 deh, /25 ini ada berapa yang kosong? Bisa kita hitung dengan cara melihat angka desimalnya. Kalau /25 kan otomatis ini kan satunya di sini kan, sisa 1 di sini kan. Jadi angkanya tuh kalau ini doang berarti 128. Yang artinya setengahnya berarti ada 128 host yang tersisa yang bisa digunakan. Selanjutnya kalau /26 berarti tinggal tambahin 1 dan ini 192 jadinya 192. Nah, ini bisa kita hitung itu sekitar 256 kurang 192, sekitar 64 host ya. 64 host yang bisa digunakan, termasuk network dan juga broadcast ya maksudnya. Nah, setelah kita lakukan perhitungan nih, /24 256 host, /25 itu 128 host, lalu /26 itu 64 host, lalu /27 itu 32 host. Kita hitung nih. Berarti ini sudah kita bisa tentukan nih IP-nya berapa. Kita bisa ketik ini dulu, room 114 kan tadi butuhnya 14 host. Lalu room berapa tadi? Kita lihat di sini. Room 279 tadi butuhnya 30 host. Oh, ya. Room 312 ini butuhnya cuma 6 host.
Lalu room 407 ini butuhnya 60 host yang paling banyak ya. Nah, ini bisa kita langsung hitung aja karena kita sudah mengetahui subnetnya berapa jumlah host yang bisa digunakan. Bisa kita aplikasikan pada topologi ini, yang dimana kita mulai dari topologi yang paling besar dulu, yang butuh banyak host dulu. Nih, room 407. Ya, artinya IP-nya tadi berapa sih? Sebentar, IP-nya itu 10.11.48.0/24. Ini merupakan IP awal yang dikasih buat kita polosan gitu. Kita lihat nih slash berapa yang cocok buat 60 host, yang dimana kalau bisa dilihat di sini slash 26 tuh sekitar 64 host, yang artinya masih sisa 4 lah yang nggak pemborosan banget dibandingkan kita pakai slash 24 atau slash 25. Ya nih bisa lihat nih. Berarti kita ganti ini jadi slash 226. Kita taruh sini aja sampingnya. Nah, ini kita taruh sampingnya, yang dimana range IP addressnya itu sekitar 0 sampai 63 nih. Ini udah ketemu nih buat room 114. Nanti kita buktikan saja kalau ini, nggak salah, ini buat room 407, sorry. Nah, selanjutnya kita hitung room 279 karena dia butuh 30 host, urutan kedua dari yang terbanyak. Kita hitung nih 30 host yang cocok yang mana. Nah, di sini slash 27. Karena dia di slash 27 tuh ada 32 host yang bisa dipakai, termasuk network dan juga broadcast. Berarti kita tulis di sini slash 27, namun bukan titik 0, tapi melainkan titik networknya itu kayaknya 64. Karena 0 sampai 63 itu udah dipakai sama room 407. Lalu kita spasi ya biar enak ngeliatnya. Karena 0 sampai 63 ini udah dipakai buat room 407/26. Lalu room 279 ini makainya setelah dari 407 nih, angka 64 kan. 64 ini sebagai networknya dari room 279. Nah, berarti host pertamanya itu ada di 65 lah. Berarti kita tulis range-nya itu dari 64 sampai 63 tambah 32 tuh sekitar 95. Nah, ini merupakan broadcastnya 64 sebagai network dan juga broadcast, dan sisanya itu bisa dipakai buat host. Berarti selanjutnya kita akan hitung yang di room 114 karena dia urutan ketiga dari yang terbanyak hostnya yang dibutuhkan. Bisa langsung saja kita hitung di sini 14 host. 14 host itu yang cocok. Kalau ini 32 host, berarti kita hitung lagi nih slash 28 kira-kira butuh berapa. Nah, ini kita hitung slash 28. Kita balik ke sini, yang dimana kalau 28 itu kan 24, 25, 26, 27, 28. Ada 4, kita tambahin 4 huruf satunya, angka satunya jadi 28 kan. Kalian bisa hitung nih 8, 16, 24 baru 28. Kalau 28 tuh sekitar, kita lihat angka magicnya di atas. 28 tuh sekitar tuh 2, 24, 25, 26, 27, 28. 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16. Ini kita bisa hitung pakai kalkulator. Berapa itu tadi? 4 tambah 128
kok masih 128 tambah 32 tambah 16 240. Nah, slash 28 angka desimalnya tuh sekitar 255.255.240. Nah, ini buat ngitung angka desimal. Kalian bisa gunakan angka magic, yaitu 128 4 32 16 8 4 21. Kan lihat dulu satunya ini ada di mana posisinya. Kan kalau 4 di depan berarti dari sini 1 1 1 1 jadi 4 kan tuh. Setelah itu kita hitung jumlah hostnya dengan cara mengurangkan dengan 256. 240 itu sekitar 16 host. Jadi pada slash 28 host yang bisa dipakai itu adalah 16 host. Nah, yang dimana ini tuh cocok ya, kan yang sini yang dibutuhkan 14 kan cuman, jadi masih sisa lah, nggak terlalu boros juga. Selain kalau kita pakai slash 27 itu sisanya masih terlalu banyak. Jadi kita bisa lanjutkan IP address range sebelumnya, yang dimana terakhir itu ada di titik 95 di room 279. Berarti kalau ditambahin 16 itu sekitar 95 tambah 16 114 ya. Bentar, saya hitung sekalian sini. Berarti 95 tambah 95 tambah 95 tambah berapa nih tadi, 16 ya, sekitar 111. Berarti ini adalah bagi terakhirnya nih 111. Aduh, ini IP networknya tuh berarti 96, lalu range-nya slash 28, lalu range-nya itu sekitar 96 sampai 111. Nah, yang terakhir itu ada room 312 yang dimana dia tuh butuh 6 host doang. Kalau 6 host doang berarti coba kita hitung slash 29. Apakah slash 29 tuh ini makin mengerucut jadi berapa gitu, lebih kecil, lebih nggak boros. Kita hitung dulu ya untuk memastikannya. Kalau slash 29 berarti 240 ini tambahin ini 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi 5 angka di depan berarti 1 1 1 1 1 tambahin 8, 248 jadi ya. Kalau 129 itu desimalnya adalah 255.255.255.248. Yang dimana jumlah hostnya itu sekitar 8 host. 8 host. Apakah benar? Coba kita hitung aja. 248 256 kurang 248. 8 host ya. Ya masih cukup lah buat 6 host. Enggak, malah lebih efisien dibanding kita pakai slash 28 ya. Karena 28 ini 16 host. Kalau yang dipakai cuma 6 host berarti masih sisa lebih dari 8 dong sisanya. Kalau kita pakai 8 host sisanya itu sekitar 2 host doang ya. Nggak digunain tuh. Berarti langsung kita isi aja di sini. 10.11.48.64. Bukan 4. Berarti di sini 111 tambah 8 119 berarti 112/29 dengan range 112 sampai 119. Nah,
Ini kita sudah bagi IP-IP berdasarkan perhitungan kita sendiri ya. Coba kita implementasiin pada topologinya gitu, pada labnya. Kita di sini disuruh ngisi apa di sini? Brand 1 PCD room 31. Kita isi brand 1 dulu berarti ya. Yang dimana brand 1 ini, yang ini brand 1 ini jalur kemana? Ini G0, port G0/1 itu ngarahnya ke 14 host, sedangkan port G0 kok G0/1 semua? G0/0. Nah, kita perlu informasi port berapa yang terhubung ke sepertinya G0/0 itu yang ngarah ke 30 host room 279, lalu G0/1 itu ngarahnya ke room 114 dengan 14 host. Berarti kalau kita cek di sini, kalau kita samain di sini, kita bisa langsung isi. Kita samain dulu. Enable dulu, dihidupin dulu, configure terminal, lalu IP interface gigabit Ethernet 0/1, berarti ini yang arah ke atas ya, 14 host ya. Nah, bisa dilihat di sini yang 14 host tuh mulai range IP-nya 96 sampai 111, di mana 96 itu sebagai network, berarti kita pakai IP routernya itu 97 ya, harusnya bisa, harusnya segitu harusnya. IP address 192 sih, 10.1.1.48.97, lalu dengan subnet 255.255.255.240 ya kan, karena dia /28. Kita enter no shutdown. Nah, kita exit nih, kita lihat completionnya apakah nambah. Harusnya sih nambah. Nah, bener kan, nambah menjadi 3%, tapi kok cuma 3% yang nambah. IP addressnya sepertinya salah. 0/1 kan arahnya benar kan, harusnya. Sebentar, 14 host. Bener kan ini 14 host. Atau kebalik ya, kita naruh portnya itu ya. Coba kita ganti jadi berapa itu, ke berapa, satunya mengarah ke 30 host ya, berarti 30 host tuh sekitar 65 sampai 65, berarti ini 65 dengan /27. /27 itu sekitar 224. Aduh, berapa ini tadi, 65 kan. Apakah nambah completionnya? Oh ya, nambah, ternyata kebalik ya jalurnya. Berarti yang ngarah ke room 279 ini merupakan gigabit Ethernet 0/1, dan yang ke room 114 merupakan gigabit Ethernet 0/0 gitu ya. Ternyata kawan-kawan kebalik, ini hanya masalah kebalik. Bentar, kita akan login ke interface gigabit Ethernet 0/0, lalu kita isi IP addressnya yang sesuai dengan yang di sini. Jadi kalau 14 host kita pakai yang room 114 ini, yang 96 sampai 111, di mana 96 ini sebagai network.
Berarti IP routernya, IP pertamanya yaitu 97. Harusnya sih bisa, harusnya. Jangan lupa ini juga subnetnya, karena subnet /28 tuh 240 bukan 224. Kita ganti juga. Kita enter, lalu no shutdown, lalu exit. Apakah completionnya bertambah? Bertambah menjadi 46% ya. Bisa kita lihat cek resultnya. Dan pada brand 1 kita sudah mengkonfigurasi seluruhnya. Seluruh brand 1 ini sudah selesai kita konfigurasi maksudnya. Bisa dilihat tadi berarti perhitungan IP address yang kita gunakan tuh benar ya. Karena room 14114 itu butuh 14 host dan portnya juga 0/0. Berarti perhitungan yang tadi kita lakukan itu benar ya untuk 14 host, lalu 30 host juga benar. Tuh IP-nya benar, dan nantinya IP di router ini bakal jadiin gateway sama si switch dan juga PC-nya. Mungkin kita bisa lanjut di sini. Selanjutnya kita akan konfigurasi room 312 dulu ya. 312, room 312 itu butuhnya 6 host, dan range IP yang tadi kita sudah hitung itu antara 112 sampai 119, dengan 112 itu sebagai networknya. Room 312 mana nih? Nah ini, kalau 112 itu sebagai network, otomatis 113 itu sebagai IP dari branch 2 dong, ya kan, si routernya. Jadi harusnya di sini di room 312 ini IP yang dipakai itu 114. Mungkin kita bisa langsung coba, nggak perlu teori-teori terus, harus kita praktekin di sini. Configure terminal, lalu interface VLAN 1 kita isi 10.11, IP address 10.11.48 berapa tadi, kalau 6 host networknya itu 112, 113 sebagai IP router, berarti ini 114, harusnya sih gitu ya. Langsung 255.255.255./29 nih berapa sih? 248. Nah jadi enak ya kalau udah dihitung, kita tinggal lihat hitungan kita kembali, kita enter, lalu jangan lupa no shutdown biar portnya nggak mati, lalu exit. Nah kita lihat nih, completionnya bertambah menjadi 70%. Terakhir di room 312 ini kita perlu mengkonfigurasi gateway-nya. Nah seperti yang saya katakan tadi, kalau gateway itu berarti IP dari si routernya. Berarti 112 sebagai network, 113 sebagai gateway dari si routernya, dari si switchnya, harusnya sih gitu. Ini default gateway 192, kalau 192 10.11.48.113, enter. Cara completionnya jeng bertambah menjadi 80%, dan tepat sekali perhitungan yang kita lakukan tadi. Selanjutnya tersisa PCD. Kita akan mengkonfigurasi PCD. Ya ini sangat mudah tentunya. Kita lihat PCD di mana, ada di jalur room 407, yang dimana tadi kita sudah hitung room 407 tadi kan butuhnya 60 host, dan range IP yang digunakan tuh dari titik 0 sampai titik 63, yang dimana titik 0 itu sebagai network dan juga titik 63 sebagai broadcastnya. Nah, kalau di Cisco Packet Tracer dia tuh minta IP klien itu IP yang paling terakhir buat klien, jadi bukan IP pertama buat klien, karena IP pertama kan buat si router, IP keduanya buat si switch. Lalu untuk klien seperti PC, dia di Cisco dia mintanya tuh IP terakhir, yang paling terakhir yang buat klien sebelum broadcast. Jadi kalau sebelum broadcast itu sekitar titik 62 ya,
Coba kita langsung implementasikan saja. Selain kita ngisi IP address, di sini juga dibutuhkan ngisi buat gateway-nya di 10.11.48.62. Nah, ini buat ini ya, dan dia itu /29, yang dimana /29 tuh titik 248 ya. Yang dimaksud titik-titik tuh menurut saya maksud saya itu angka terakhirnya. Saya langsung lihat angka terakhirnya, langsung baca titik berapanya gitu. 255.248. Lalu gateway-nya itu sekitar 110.11 ya benar, 48.1 sebagai gateway-nya. Ini pasti IP routernya. Langsung kita close, apakah benar? Dan 93%. Apakah ada yang salah? Subnet masknya salah. Oh iya ya, subnet masknya salah. Harusnya bukan 248 karena tadi 60 host kan. Oh iya, saya salah lihat, sorry. 126 tuh sekitar berapa di sini kita cari 64 host. Dia itu 192 berarti 192. Coba ya kita ubah 192 X, dan completionnya sekarang jadi 100%. Kita bisa lihat cek resultnya itu udah centang semua, yang artinya konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Dan sepertinya cukup sampai di sini pada lab kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.